Allah gue. Iya, jelas lah. Zin, bangkok. Ambil kotak. Dingin mak, tambah dingin. Bisa langsung masuk kocek dia. Itu beza tu. Mulai kan? فلا تمال فيهم إلا Ya. Sin, udah mau mulai Sin, udah mau diaktifkan belum tuh? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita, terutama kita masih diberikan kesehatan. Tapi sebelum berlanjut, mari saya baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, jemaah pengajian pada hari ini, pagi hari ini, rasanya kita berbahagia pada hari ini karena kita diberikan keringanan langkah, waktu dan sebagainya untuk bisa menghadiri majelis ilmu ini, di mana hari ini Bapak Ustaz Burhanuddin MPD selaku narasumber ST only. Oh gitu. Mudah-mudahan cepat jadi dokter. Amin. Rasanya sudah tidak asing lagi, dan mari supaya kita mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala, kita awali pengajian ini dan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tadi doa saya tadi adalah doa yang dibaca oleh Nabi Musa ketika menghadapi Fir'aun. Berarti bukan yang di hadapan saya di Fir'aun ya, bukan begitu doanya itu. Tapi mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan kemudahan di dalam aktivitas. Untuk itu kepada Bapak Ustaz Burhanuddin MPD supaya memberikan tausiahnya apa yang akan disampaikan oleh beliau, mari kita ikuti bersama-sama, kita simak bersama. Demikian waktu dan tempat kami sediakan. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Trisno, moderator kita. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf saya sebutkan satu persatu ini karena sudah ada ridho ilahi kan. Bapak 03 baru datang nih kan. Alhamdulillah wa qul alhamdulillahillazi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minaz zul wa lam yakul lahu waliyyun minaz zul wa kabbirhu takbir. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan tercinta Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina
kita senantiasa bersyukur karena yakinlah semua nikmat itu datang dari Allah. Kalau ada segala gunda gulana, kembalikan kepada Allah. Wa ma bikum min nikmatin fa min Allah, summa iza masakumud durru fa. Jadi seperti Bapak Ibu kira-kira ya, materi saya memang berkenaan dengan tidak jauh lah ya, berkenaan dengan infak, zakat dan sedekah. Tapi saya juga suka menyebutnya itu IZS ketimbang JIS, walaupun nomenklatur negara ini JIS. Dasarnya apa? Nah, kira-kira dasarnya itu Quran sebut infak dulu dalam Quran itu. Hakim Sulawa Abiku Mimma di Al-Baqarah 100 Al-Baqarah yang ketiga, ya kan? Jadi saya kalau di kantor saya lapaskan, bahkan sekalbar saya bilang, ngapain nyebut JIS? Saya bilang itu tidak sunnatullah, saya bilang. Yang sesuai dengan nomenklatur Allah itu IZS, saya bilang. Yang IZS, IZ infak zakat sedekah. Ya. Infak zakat. Jangan ikut ya, nanti malah jadi. Oh, siapa bilang tuh Ustaz Umar dia bilang. Ini suka-sukanya. Tapi kawan-kawan sekalbar saya pahamkan itu, saya bilang. Karena dasarnya Quran itu sebut itu dulu. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saya itu tidak mau memisahkan zakat dengan sedekah. Nah, itu dasar berikutnya, karena Quran itu kalau dia nyebut sedekah bermakna zakat. Begitu sebaliknya, menyebut sedekah bermakna zakat. Menyebut zakat bermakna sedekah. Kemudian menyebut sedekah bermakna zakat. Ya, dalilnya banyak dalam Al-Quran itu. Kemudian mengapa kehidupan ini tidak lari dari ketiga hal itu tuh? Tidak lari dari infak, sikit-sikit infak, sikit-sikit zakat, sikit-sikit sedekah, ya kan? Bapak Ibu yang ngajar ini udah masuk zakat nih. Tambah bersedekah, ya harus. Tambah berinfak. Infaknya kemana tuh infaknya tuh? Nah, infaknya kemana nih? Di mana kak infaknya kak? Yang laki-laki jelas ya. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisaa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din. Yang punya suami, yang punya istri, ke istri kan? Ada. Mabiak perempuan. Itu jangan salah. Ketakutan deh kan? Mulai dari ketakutan tuh kan infak. Salahnya hijau pula. Nah, yang berikutnya, ini saya ulang-ulang nih, biar kita genah masalah bab ini nih. Yang berikutnya, infak itu jangan kemana-mana, sudah Allah atur dalam Quran itu. Yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin liwalidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wal miskin wa ma taf'alun ghaiba innallaha sama emak bapak dulu kita infak. Udah sama istri? Istri berapa? Istri baru satu. Nah, kalau istri itu satu simpanan harus banyak. Iya kan? Maksudnya simpanan di bank gitu banyak. Mulai bahasa takut-takut juga itu. Iya kan? Simpanan di bank. Tapi ingat ya, ini bukan politik ya. Allah itu bukan mulai dari satu tuh. Allah mulai dari masna. Oke, itu guyon-guyon saja. Jadi kepada ibu bapak, saudara dekat ya, kemudian anak yatim, kemudian orang miskin, tapi lingkaran dekat semua ini gitu. Tapi itu sekarang itu kena sindir oleh pemerintah, miskin tuh pakai itu gas yang kecil tuh hanya untuk rakyat miskin katanya. Kalau kita ada itu jangan beli itu kan. Kalau ada itu jangan beli yang gas miskin itu. Kemudian ya ilmu sabil. Ini penting sekali dalam kehidupan itu. Nah baru kita itu kalau saya membahasakannya itu
sosial individual ya. Itu kewajiban individu kita kepada yang saya sebutkan tadi itu ya, Ar-Rijal Qawwamuna 'alan Nisa, kemudian yas'aluna kama yunfiqun itu. Nah, ada konteks sosial lagi yang lebih luas daripada. Nah, atau kalau kita menggunakan bahasa Imam Ibnu Katsir itu dia bernasab di bawah. Jadi Imam Ibnu Katsir menerjemahkan infak itu tidak untuk hiasan dinding, tidak untuk boneka. Kira-kira yakin paham lah kita semua kan? Artinya bukan fisik dia. Anfaku yunfikun apokah itu kan memang untuk makan. Jadi kadang-kadang saya di pinggir wilayah juga berdebat sama kawan-kawan. Ngapain infak pendidikan? Gunakan kata yang lebih luas. Itu sedekah gitu. Sempat juga ketemu promoti kan, ngapain gue dekat infak? Wah, di bedalil sebelum bedalil, akhirnya nggak usah diam ya, biar nggak perlu ketemu bedalil ya kan. Karena kalau kita tidak bisa mengembarkasi, memisahkan ini, tidak bisa berdakwah kita. Tidak bisa kita berdakwah dalam konteks yang kecil maupun yang luas. Nah, zakat ini, sedekah itu konteksnya luas. Kalau infak itu besarnya berapa? Berapa Bang Ridho infak itu? Yang 2,5%. Infak itu berapa besarnya? Dalam konteks sosial individual ya maksud saya, dalam konteks nasab dan di bawah. Tapi Quran menyebut itu, nakali disebut wanimah itu. Sebahagian. Lebih besar daripada zakat dan sedekah. Wanimah. Yang hafal kita itu, kan di Al-Baqarah yang 3 itu kan. Mudallil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna ash-sholata wa mimma. Itu 6 kali diulang oleh wa mimma, sebagian. Oke, kita tinggalkan itu dulu. Kemudian kita lanjut masuk kepada zakat dan sedekah. Ini konteksnya sosial yang lebih luas dan nilainya tidak wa mimma. Contohnya di sini kan, selain kita berzakat, kita juga bersedekah. Kalau saya mohon maaf ya, tidak mau menggunakan dalam konteks yang sosial lebih luas itu kata-kata infak itu. Saya khususkan itu karena tuntunan Quran seperti itu gitu loh. Di masjid saya sirat, tidak ada lagi karena gini ya, kalau di masjid itu atau di Atanwir lah ya, karena saya ketua Atanwir. Tidak ada lagi kata-kata itu ya. Karena kalau di masjid-masjid itu kan biasa sedekah dan infak. Kan kalau kita menerima dari orang kan perlu pertanggungjawaban. Bagaimana bertanggungjawabkan infak dan sedekah. Walaupun infak dan sedekah itu sama. Ini hebatnya Quran ini. Tapi bisa dipisahkan, bisa dibedakan. Dalilnya Al-Baqarah 264. Zakat dan sedekah sama, tapi bisa dibedakan. Nah, gitu. Nah, yang sampai di hukum hartanya zakat dia. Tidak sampai atau sampai dia tetap bersedekah. Ya kan? Nah, Bapak Ibu sekalian, zakat sedekah ini jangan bergeser ya, jangan bergeser. Karena Quran itu menyebutkan innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha. Nanti di ujung Allah kunci faridatan min Allah. Aku pardukan itu karena aku maha bijaksana. Nah, ini kadang-kadang dan biasanya sedekah ini zakat ini kurang utuh dengan fakir miskin ini gitu. Ini tanggung jawab sosial keumatan kita. Tanggung jawab sosial keagamaan kita. Nilainya tak besar sedekah itu, karena jumlahnya, pengalinya kan besar. Kok di ITK sini totally dari rektor sampai sivitasnya ada nggak 300? 100. Kalau 5.000? 85. Nah, 500.000 sudah. Kalau ikut pemerintah nih ya, pemerintah yang program PKH itu,
program PKH ini saya tunjukkan. Malu kita dengan sebelah itu. Nanti lalu kita mengatakan, oh itu kan tahu di pemerintah. Lantas kapan tanggung jawab sosial kemanusiaan kita? Kita kan mengukur amaliyah kita di situ. Mengapa ini saya sampaikan? Memang ini penting untuk kita menyangga. Banyak sekarang itu dibaca di YouTube, didengar di YouTube itu kan. Posisi menengah ini dia trap dia bilang, turun ke bawah jadi posisi miskin. Lebih parah lagi. Kalau orang miskin sakit hari ini, apa yang ada dalam badan dia? Pertama dia miskin turun ke parkir, lantas digorimin. Coba pergi ke rumah sakit tuh, tanya dia BPJS, bapak masuk sini pakai apa? BPJS. Terus dalam lagi pertanyaan tuh, BPJS-nya nunggak atau enggak? Dia pasti bayar 2 juta minimal. Lantas bagaimana kantor layanan lagi semua? Asifah. Ya kan? Coba nanti suruh mahasiswa ya, coba tanya masuk bangsa tes 3 itu. Ini yang perlu kita bangkitkan kesadaran ini. Ini program pemerintah ya, bantu tetap setiap keluarga. Dari 2019 sampai sekarang. Reguler itu 550.000 per keluarga per tahun. Kemudian PKH akses cuma 1 juta. Kemudian bantuan komponen untuk setiap jiwa dalam keluarga PKH. Ini orang kesehatan sebenarnya. Itu paling tinggi cuma bantuan pemerintah itu 2.400.000. Sekarang kita bandingkan. Saya ketua takmir di At-Tanwir. At-Tanwir itu mampu menyantuni bulan-bulan itu bulan-bulan ya. Karena situ sudah tidak ada, sudah dicek sama KL lagi semua At-Tanwir, tidak ada apa namanya, tidak ada parkir, yang ada miskin mereka subsidi, 15 orang subsidi di sekitar masjid. Nah kalau di tempat saya tinggal di Asirat itu 3 parkir 300.000 per bulan, setahun berapa? 3.600.000, lebih besar daripada program pemerintah, lebih besar. Nah peran ini harus kita mainkan betul-betul gitu. Muhammadiyah di muktamar kemarin itu, Muhammadiyah nih tempat bapak-bapak ibu-ibu bekerja nih, tempat saya berhikmat sekarang menjadi pimpinan wilayah itu ada 8 program utama. 8 program utamanya harus paham ini, apalagi ketua LPCR. Mana ketua LPCR? Tuh. Pontianak Utara. Mana ketua LPCR? Jangan sering tunjuk ya. Tunjuklah pimpinan wilayahnya. Iya. Ya kan? Coba dengar dulu ya, mohon. 8 program utama Muhammadiyah yang harus sampai kepada cabang dan ranting, sampai ke amal usaha. Ada 8. Saya yang 4 ke bawah memang tidak semua hafal. Yang pertama adalah apa? Yang pertama adalah penumbuhan kembali Al-Islam Muhammadiyah. Siapa di Al-Islam Muhammadiyah? Angkat tangan ya Al-Islam Muhammadiyah. Atau tutup mukanya Al-Islam Muhammadiyah. Kan? Al-Islam ke Muhammadiyah. Paling simpel menerjemahkan ini, ikut aja Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ittiba saja dia. Ittiba saja. Kiai Haji Ahmad Dahlan itu kerjanya membangun perserikatan ini. Al-Ma'un itu gitu. Lantas kita di sini Al-Ma'un saja atau Al-Ma'un nih? Barang berguna atau barang simpanan ya kan? Kemudian risalah Islam berkemajuan. Yang kedua risalah Islam berkemajuan. Gimana Kak Wida risalah Islam berkemajuan? Saya memahami ini sesuatu yang qat'i pada masa lalu, sesuatu yang kuat pada masa lalu, dikedepankan.
Yang ketiga membangun basis. Nah, internal ITK sendiri, apakah sudah terbangun basis itu dengan baik? Apakah sudah berdampak pada orang sekitarnya? Waktu sebelum menjadi pembantu rektor, saya wanti-wanti sama Pak Tolaya. Kau santunilah akhir di sekitar ITK sini biar berdampak. Ada, bagus, ada, jalan. Itu saya wanti-wanti betul sama dia. Tiap bulan, bukan apa namanya ini, bukan sporadis nanti kayak pejabat negara dulu kan, bagi-bagi paket, pulang dia nggak lagi sembuh. Tiap paket itu tiap bulan. Saya tidak pilih dia. Bagi sembako. Kalau miskin disubsidi, fakir di santuni sepanjang tahun dia. Sepanjang tahun dia. Ini yang tidak dilakukan. Jangankan kita, pemerintah saja tidak peduli. Ini semacam ini. Tidak ada pemerintah ini. Lantas kita sebagai kaum muslimin ini mau ambil amal tidak barang ini gitu. Untuk menjadi amaliyah kehidupan kita atau tidak? Berapa fakir miskinnya Bang Ayat sini? Sekitar ITK berapa? Yang fakir itu? Ini ya, penyalur. Gimana? Berapa Bang? Itu tiap bulan kita sekali ya Bang? Berapa besarannya? Itu kan pembagian itu kan dan itu dibagi 10. Berarti 10 ya, 10 katanya 60 Dipikskan lah yang fakir, yang miskin. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Utamakan dalam hidup kita. Jangan dianggap sepi. Jangan dianggap sepi. Jadi ini sebagai pengantar, saya ingatkan di surat Al-Balad ya, surat Al-Balad. Jadi sekali lagi yang fakir itu disantuni tiap bulan ya. Di masjid kita, di masjid saya di Asira itu tahap pertama 3. Ini belum sampai 2024 selesai, tambah 5 lagi 8. 300.000 per bulan kali setahun. 3.600.000 kali 8. Jadi kalau kaum muslimin sadar dengan ini, nggak ada lagi orang fakir, nggak ada lagi orang miskin. Kita boleh kaya, tapi boleh apa? Tapi jangan tinggalkan amaliyah kehidupan kita dunia ini. Kalau 300 jamaah satu masjid saja, udah 600.000 sebulan kali 2.000. Ya kan? Sebulan jadi berapa? 2.400.000. 2.400.000. Kalau kita ambil 500, sudah 4 orang kita tolong. 2.000. Mari kita kembali kepada basis kita masing-masing. Ini pesan Muhammadiyah. Ini hasil muktamar Muhammadiyah kemarin. SOP Rasulullah berdakwah bagaimana? Iya seperti itu. Jangan kita datang satu kampung misalnya membangun basis itu, ini khusus LPCR. Datang bawa sembako, itu salah total itu. Datang masuk kampung, sunatan massal. Datang masuk kampung, pemeriksaan gratis. Mohon maaf lah, kalau bisa salahkan saja itu. Anda tetap kirim dai dulu, berdakwah dulu. Ini yang dikehendaki di poin 3 itu membangun basis itu. Basis itu bukan dengan sembako dulu. Orang dalam itu nanti, kok di Atanwir itu sekarang 15 ya. 15 disubsidi, di bawah 20.000 saja, tapi belanjanya 160.000. Tapi ada 3 orang yang memang disubsidi, tidak bayar. Atanwir. Karena malu pusat dakwah Muhammadiyah tidak menyantuni fakir, tidak mensubsidi miskin, belum santunan subsidi pendidikan, itu kan subsidi ekonomi, subsidi kesehatan yang hari ini kita nih kaum muslimin hari ini bapak-bapak tidak merasakannya, ibu-ibu tidak merasakannya. Kalau masuk rumah sakit ini dia 3 dalam badannya, ya kan?
Sudah dia miskin, dia menjadi fakir. Sudah fakir, dia menjadi gorimin. Nah, itu dia ya. Ini Bapak Ibu sekalian, untuk membangun negeri ya, ini khusus. Maka Muhammadiyah itu adanya kantor layanan najismu. Untuk apa kantor layanan najismu itu? Untuk membangun, menghidupkan basis kecil kaum muslimin. Ini tuntas kita berdakwah, tuntas kita bernegara, tuntas kita bermuhammadiyah. Bisa tak poin 3 itu kita kembali ke basis kita masing-masing, di masjidnya masing-masing menghidupkan itu. Diingatkan sama takmir masjid di kampung kita. Nah, kalau agak dalam dan pemahamannya nanti kan barulah bikin PCR, barulah bikin cabang, bikin ranting. Ini bagaimana nih? Ya kan? Dulu ada anekdot saya ya. Saya di Muhammadiyah ini saya bilang. Saya Muhammadiyah ini dari dulu saya bilang. Dari dulu waktu itu saya ketua pemuda, Fathul Khair belum ada, yang ada Mupahir. Yang nama Madura itu saya bilang. Cuma satu aja, Mupahir ya saya bilang. Baru datang langsung Fathul Khair. Kan Al-Maduri dan Madura. Nah, UMP itu nggak sentuh basis jamaah Madura dari samping, karena nggak pernah dikeluarin barangnya, nggak pernah disentuh. Maka di Atangir itu saya bilang, saya kumpulkan RT RW-nya. Udahlah saya sampaikan sama orang-orang Muhammadiyah, udah kita soal ibadah ditolak. Betul ya? Ditolak nih, nggak semuanya. Bahaya Muhammadiyah itu. Saya pernah di suatu subuh kan, Pak Imam, Pak, enggak saya pakai kunut, enggak mau nih. Artinya kan ibadah kita tertolak nih kan, enggak mau dia. Saya enggak pakai kunut, saya bilang enggak mau dia, Pak. Udahlah, nama jago bagus lah, jadi imam dia. Jadi makmum dia. Jadi semua ingatkan ini untuk kita semua ya. Tolong kembali pada basisnya masing-masing. Sambil nanti LPCR juga menerjemahkan ini semuanya. Karena saya belum ada nomenklatur Muhammadiyah yang di breakdown untuk bisa melakukan ini langsung ke basis masing-masing. Dalam surat Al-Balad itu ya, ayat 11 sampai 16 ya. Allah ingatkan akan perbuatan yang disebutkan ini, faltahamal aqabah. Mereka tidak menempuh jalan mendaki dan sukar. Wa ma adraka mal aqabah. Tahukah kamu yang mendaki dan sukar itu? Nah, kemudian fakkur raqabah, mendaki dan sukar, bukan menanjak buraya, bukan, mendaki dan sukar itu. Fakkur raqabah, membebaskan budak. Itu memang mendaki dan sukar. Ini tidak kita bahas lah, ini sudah memang transnasional. Ada nggak barangnya? Ada. Cuma kita tidak konsen saja. Yang berikutnya, awit amdi yang memiliki masalah. Memberi makan pada saat hari kelaparan. Ini jelas Quran ini. Ini perbuatan mendaki dan sukar. Bagaimana memberi makan pada saat hari kelaparan? Orang fakir itu hari-hari lapar. Orang fakir itu hari-hari lapar. Menunggu uluran tangan 2.000 kita itu. Tapi mesti TSM, mesti terstruktur, sistematis dan masif. Tidak bisa sporadis, dihimpun basis ini betul. Ini basis ITKS berdampak pada sekelilingnya, termasuk ada mahasiswa yang gorimin. Harus tuntas uang air. Habis itu yatiman jamak koma. Anak yatim dalam lingkaran tadi, dalam lingkaran keluarga. Ini perbuatan mendaki dan sukar. Udah memang Tuhan bilang. Maka kita nanti ini di lapangan itu, udahlah, ini kan pemerintah punya, udahlah. Tidak kuasa aku nanti kita sampai ke rumah orang macam-macam dikatakan ini. Nanti banyak fitnah tantang kita semuanya gitu. Berikutnya miskinan jangan tahu. Orang miskin yang sangat fakir. Abang mau kasih makan dia, itu banyak tantangannya. Tidak mudah. Nah, mudah-mudahan tidak mudah itu menjadi kesadaran kita semua lakukan penguatan di basis kita masing-masing. Ya, jadi nggak ada lagi Bang Rido PKS itu, misalnya ya,
Oh nanti ulang tahun PKS bagi-bagi paket, nggak zaman, nggak ikut Rasulullah itu. Harus maintain tiap bulan. Baru dapat suara bang, ya. Baru dapat suara. Dari presiden sampai Pak RT itu sporadis, sampai ke masjid, nggak pernah ada yang tuntas itu. Saya semalam telepon Sinta, berapa masjid ada? 20 mengalahi masjid Raya Mujahidin di bawah sana. Masjid Raya Mujahidin 5 fakir, 5 miskin tiap bulan. Yang miskin disantuni dengan pendidikan, disantuni dengan permodalan, disantuni dengan biaya kesehatan. Dan mudah-mudahan Pak Prabowo ini hapuskan BPJS itu, yang bikin jadi nggak ada dalil lagi subsidi, nggak masuk akal itu ya. Kok dibandingkan Malaysia ya? Saya mau cerita sedikit nih tentang Malaysia. Di sebelah itu, oh gini, kemarin saya ikut acara Gema Ekonomi Syariah, diadakan oleh Bank Indonesia. Kebetulan saya suruh jadi pembicara. Angka ekonomi syariah Indonesia ini tidak beranjak di 6%, Bang. Sebelah tetangga kita, namanya juga ada Ridho, ada Amin, cuma Sutrisno ya ada, tapi ada juga sebelah. Itu di angka 30%. Saya tanya sama orang bank syariah, bagaimana bisa terjadi? Gak bisa jawab ya. Bagaimana jawabnya? Karena kita tidak tuntas penyelesaian fakir miskin. Kalau kita tuntas penyelesaian fakir miskin, putaran itu di bawah, ya, putaran uang di bawah, dia akan naik ke atas nih. Maka sekarang termasuk anak Prof. Edi Suratmanto, dia kan juru bicara ekonomi UI, bicara tentang debt trap. Orang menengah turun menjadi miskin. Coba kita hitung. Bang Ridho itu bentar. Ini ekonomi syariah. Jadi ekonomi syariah itu jangan dipikir perbankan, halal saja. Ini di otak kita begitu gitu. Santunan itu ekonomi syariah. Kemiskinan Kalbar ini Bang 355.000 Bang. 55.000. Kalbar 355.000. Nah, anggaplah kita bantu dia 500.000 per bulan. Nah, kali 355.000 sekian ya, genapkan saja 355.000 kali 500.000. Bang Khair itu mau ada pakai kalkulator dulu. Pakai pinjam kalkulator 170 miliar dikali dengan 12 bulan. Ini bang tadi bang, bagus banget tadi. Kali 12 dikali 12 meledak tahunnya. Enggak lah. Berapa tuh? 1 triliun. Cukup 2 triliun. Iya. 2 triliun. Kalau itu tidak mutar di bawah, maka debt trap dia. Gampang hitungnya. Dipahami dan diamal. Jadi kadang tikar nanti balik itu dihitung orang fakir, kumpulkan duitnya selesai. Oke, mungkin ini sebagai pengantar kita untuk diskusi. Jadi sedekah saya kembali ke basis ya Bang ya. Bukan balik duitnya ya. Sebagai pengantar kita untuk diskusi, saya kiri terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz ini yang telah menyampaikan materinya berkaitan dengan pengentasan kemiskinan juga ya program pemerintah, tapi juga sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan melalui yang diajarkan surat Al-Ma'un ya tadi, supaya kita ada care dengan warga-warga yang notabene dikatakan tadi miskin dan fakir. Ternyata di sini fakir dan miskin bisa dipisahkan golongannya. Untuk itu mungkin ada bapak ibu yang
ingin menyampaikan permasalahan untuk didiskusikan pada hari ini, kepada Bapak Ibu diberikan kesempatan. Silakan untuk bertanya. Oh, iya. Pak Jaka, silakan. Jarang nih. Jarang. Silakan Pak Jaka, langsung. PKU PDM, Ustaz. Silakan Pak Jaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dalam penuntasan kemiskinan ini kan memang salah satunya tadi ada dari pemerintah, ada dari kita sendiri. Katakan seperti itu. Nah, yang jadi masalahnya itu adalah program yang untuk menyantuni itu saya rasa sangat baik, Ustaz. Tetapi apakah ada misalnya dari program, apakah itu dari Basnas, dari Lazismu misalnya? Kalau seandainya penuntasan kemiskinan, kita hanya fokusnya memberikan santunan, bukan itu nggak bagus, bukan. Tetapi itu tidak akan menyelesaikan masalah miskinnya. Kita hanya meringankan masalah istilahnya beban sehari-hari. Apakah ada misalnya program yang memang khusus dalam pemberdayaannya? Karena dalam beberapa pengajian disebutkan kalau ingin menyelesaikan masalah, jangan kasih orang ikannya, tapi kasih pancingnya. Nah, kira-kira ada nggak istilahnya program yang real dari Basnas atau dari Lazismu yang berkaitan dengan program yang seperti itu? Jadi kita nggak hanya memberikan santunan, tetapi bagaimana menghadirkan yang fakir miskin tadi itu lebih berdaya, sehingga nanti santunan itu mungkin akan bisa dibantukan lagi untuk yang fakir miskin yang lain, jadi tidak terjebak ke fakir miskin yang itu saja. Kira-kira seperti itu. Ya, jadi nomenklatur Quran itu udah tetap ya, fakir dulu baru miskin. Yang fakir itu nggak bisa diotak-atik, tetap disantuni dia bulan sampai mati. Kalau saya begitu berpikirnya berdasarkan dalil-dalil Qur'annya itu. Yang miskin ini bisa kita itu. Maka saya bilang tadi miskin itu jangan hanya Basnas, Lazismu juga ngerjainnya gitu. Maksud saya kita mendorong kita subsidi semuanya gitu. Miskin itu barulah subsidi ekonominya, subsidi pendidikan, disubsidi dia. Dia punya pendapatan cuma tidak mencukupi. Di subsidi ekonomi bisa dikasih modal. Kalau saya di Basnas itu rentangnya 1,5 sampai 5 juta. Bahkan sampai bisa lebih dari itu. Tergantung hitung-hitungannya. Disubsidi. Nah, subsidi kesehatannya kalau dia sakit dibantu. Jangan kita punya masjid. Ini nih Asipa nih ya. Bang Stisno pulang kampung komplek masjid apa? Apanya? Di komplek masjid apa? Di komplek Hibatullah. Nah, pernah nggak yang tuni? Kami ada program namanya program dana sosial. Jadi dana sosial itu iuran dari masyarakat nanti dibagikan kepada fakir dan miskin. Dan juga kami juga punya program Saudarting, saudara anak stunting. Ini kita menyantuni anak stunting itu donaturnya itu dari warga siapa yang mau kasih. Nanti kita kasihkan bekerjasama dengan puskesmas, bekerjasama dengan kelurahan. Ini kami sudah berjalan beberapa tahun. Oke. Yang fakir ini disantuni bulan-bulan enggak? Yang ini setiap 3 bulan sekali kita selalu terus. Berapa per bulannya tuh? Kalau per bulannya kita nggak tetap karena tergantung dari donasi. Donasinya yang muncul banyak, kita kasih banyak gitu. Maka kerja ini mesti TSM Bang, mesti serius. Di basis kita masing-masing. Jadi tadi itu jelas Bang ya. Akhir disantuni dia. Yang miskin baru subsidi usahanya, kesehatannya, pendidikannya gitu. Tapi jangan insidentil ya. Jangan insidentil gitu. Diseriusi gitu. Yang saya bilang tadi, ini memang jalan mendaki Kak Wida, mendaki dan sukar gitu. Quran udah bilang, apalagi kita
insidentil, kemudian 3 bulan orangnya tidak tentu, kita maintain betul dia. Yang pakai kita santuni sampai mati. Yang miskin kita apa perlu dia? Maksud saya kita lakukan ini di basis kita masing-masing. Karena pesan utamanya gitu. Sebagai sekretaris di pimpinan wilayah, saya harus menyampaikan ini gitu. Kita kan kembali ke masing-masing ya kan? Kembali ke masyarakat kita masing-masing. Nampak peran kita di situ. Saya lagi ingatkan, Pak, santunan itu bulan-bulan selama setahun. Kalau dilihat memang terus pendidikan. Yang miskin itu baru itu. Yang ibu-ibu, kakak-kakak juga ingatkan suaminya yang berjamaah di masjid itu. Coba hidupkan kumpulan zakat sedekah. Nah, yang fakir disantuni, yang miskin disubsidi. Begitu dia. Jadi kita bantulah program pemerintah. Tapi jangan pikirkan oh pemerintah punya. Ini kalau begitu kita ngomong itu berarti kita betul kata surah Al-Balad itu. Ya kan? Oh pemerintah biarkanlah. Oh negara itu sudah ada undang-undangnya. Oh biarkanlah. Gitu. Jadi saya pikir seperti itu. Jadi saya mengingatkan saya pribadi dan kita semuanya kembali ke basis masing-masing. Karena pesan ketiga dari muktamar itu dia membangun basis dakwah, basis jamaah. Apalagi di amal usaha Muhammadiyah. Kalau itu tak berdampak, maka istilah saya itu ya dalam suatu kumpulan jamaah itu ya tidak berdampak, tidak mampu memfasilitasi zakat sedekahnya, maka kita gagal berjamaah memang itu. Kalau kita gagal berjamaah, kita gagal berdakwah. Jamaah kita itu kan buat awal ada birri wa taqwa. Itu kan? Nah, albir itu dua jalan. Jalan infak dan jalan sedekah. Nah, itu yang kita bolak-balik seperti itu lah gitu, mengingatkan kita seperti itu. Jadi kalau ada orang Islam, ada orang fakir itu enggak terselesaikan. Bagaimana akibat selawat zakat kita? Bagaimana akibat selawat ampiku kita? Ampiku mimma. Kira-kira seperti itu. Saya kembalikan kepada Bang Trisno. Terima kasih begitu Pak Jaka ya. Jadi memang betul ya bahwa program seperti itu memang kalau ada ya sangat bagus sekali untuk pengentasan kemiskinan ya. Tapi tadi kalau miskin itu masih bisa diperbaiki. Mungkin yang fakir tadi ya mungkin definisinya beda dengan yang miskin tadi. Ini lebih diperhatikan seterusnya sampai mungkin sampai selama masih orang itu masih ada yang fakir tetap mendapatkan bantuan. Nah ini mengingatkan bagi kita semua supaya kita lebih dengan lingkungan, peduli dengan lingkungan. Bagaimana kita sudah mendapatkan kelebihan rezeki, mungkin kita bisa berbagi dengan yang lain. Demikian mungkin masih ada. Kalau tidak ada, karena mungkin pada berikutnya sudah ada aktivitas untuk ada ujian dan sebagainya, ada rapat dan sebagainya, maka pengajian ini kita cukupkan sampai di sini. Mari kita akhiri dengan membaca salatul majelis. Subhanallah wa bihamdika, astaghfiruka wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Mari kita akhiri dengan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ketemu dengan khotbah Jumat di sini. Apa kabar Kak Wida? Lama. Bulan-bulan ya? Iya. Setelah itu baru langsung ke lapangan. Kalau besok kita buka itu harus